Seorang warga meninggal dunia saat ikuti festival berebut ikan di Klaten, Jawa Tengah. Korban diduga kelelahan saat ikuti acara tersebut. Sementara seorang lansia di Purbalingga meninggal dunia saat memanjat pohon kelapa. Seorang warga tiba-tiba lemas dan pingsan saat mengikuti festival memet ikan atau berebut ikan di sebuah kolam di Desa Gemblegan, Klaten, Jawa Tengah. Korban langsung dibawa ke pinggir kolam agar bisa mendapat pertolongan. Namun nahas, meski sudah dilarikan ke rumah sakit, nyawanya tidak tertolong. Dari hasil pemeriksaan medis dari puskesmas, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Polisi menyimpulkan korban meninggal dunia secara wajar. Dinyatakan meninggal dunia karena dari keterangan dari puskesmas atau petugas puskesmas atau petugas kesehatan bahwa ya korban mempunyai riwayat darah tinggi atau hipertensi sehingga mungkin kelelahan, pingsan di lokasi dan untuk sekarang sudah dibawa ke rumah duka di seputaran Kecamatan Bayat. Insiden tragis itu terjadi saat ribuan warga Klaten dan sekitarnya mengikuti festival memet ikan. Panitia menyebar sebanyak 2 ton ikan untuk warga. Selain sebagai acara tahunan, juga untuk mempromosikan gemar makan ikan dan silaturahmi antar warga. Dari Klaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi melaporkan. Nanti sampai ke atas, sampai pasang ini di. Tim SAR gabungan mengevakuasi jasad seorang lansia berusia 65 tahun di Desa Bantar Barang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tak mudah bagi tim SAR gabungan untuk melakukan evakuasi sebab posisi jasad sang kakek berada di bagian puncak pohon kelapa. Lansia ini ditemukan tak bernyawa saat hendak memanen buah kelapa milik seorang warga di kebun belakang rumah. Diduga tiba-tiba lemas dan meregang nyawa, tubuh korban terjepit pelepah dan buah kelapa. Proses evakuasi dilakukan dengan mengerahkan puluhan personil SAR dengan menggunakan tali dan besi pengait. Setelah dilakukan evakuasi selama hampir 2 jam, jasad sang kakek akhirnya bisa diturunkan. Jenazah kemudian diserahkan ke pihak keluarga, diduga korban meninggal dunia akibat kelelahan saat memanjat pohon kelapa setinggi 15 meter ini. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Udah konslet nih. Api membumbung tinggi menghanguskan 2 rumah dan tempat usaha di Jalan Keramat, Kelurahan Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Warga panik karena lokasi kebakaran berdekatan dengan rumah lainnya. Warga pun berupaya mengevakuasi barang berharga yang masih bisa diselamatkan hingga hewan peliharaan. Sementara petugas pemadam kebakaran langsung berjibaku memadamkan kobaran api agar tidak semakin meluas. Dugaan sementara, kebakaran ini berasal dari korsleting listrik dari salah satu bangunan. Ada di belakang 2 kontrakan, namun demikian tidak terlalu fatal, tidak terlalu parah, hanya terdampak asap pemadaman dan sedikit bara. Tapi alhamdulillah segera bisa kita lokalisir sehingga tidak meluas ke area pemukiman di belakang. Kebakaran ini berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah 19 unit mobil pemadam kebakaran bersama 74 personil diterjunkan ke lokasi. Tak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Hendak mengamankan pencuri sepeda motor, anggota Polsek Cibung Bulang, Bogor justru menjadi sasaran amukan massa. Sementara itu dipicu masalah utang piutang, seorang pria di kota Bandung tewas dianiaya rekannya sendiri menggunakan pisau dapur. Bribka Hikmah Hidayatullah dikeroyok massa saat hendak mengamankan seorang pencuri motor di Desa Gunung Picung, Pamijahan, Bogor. Anggota Polsek Cibung Bulan ini dipukul menggunakan bata hebel oleh sejumlah orang di bagian kepalanya hingga tak sadarkan diri dan harus dilarikan ke Rumah Sakit Luwiliang, Bogor. Korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Picung, tidak tahu desa apa ya. Mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat, tiba-tiba ada warga yang Keluarga korban berharap pelaku penganiayaan terhadap Bribka Hikmah bisa segera ditangkap.
Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Viral di media sosial, prosesi Sumpah Pocong digelar di Masjid Miftahul Ulum, Desa Lenteng Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Ritual berawal dari salah seorang warga yang menuding warga lainnya memiliki ilmu santet. Sebelumnya, pemerintah desa bersama tokoh masyarakat telah berupaya memediasi kedua belah pihak. Demi Allah, dan daulat, disangka, leher. Namun keduanya tetap bersepakat menjalani prosesi Sumpah Pocong disaksikan warga setempat. Persoalan serupa pernah terjadi pada 2022, namun dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Hingga kini, tidak ada pembuktian secara hukum. Pemerintah desa berharap setelah prosesi, masyarakat kembali menjaga kerukunan di lingkungan masing-masing. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, News melaporkan. Warga desa Wonokerto di Kabupaten Batang, Jawa Tengah gempar. Seorang pria mengamuk dengan merusak sejumlah barang di dalam rumah hingga membakar pakaian milik istrinya. Pelaku yang membawa senjata tajam juga mengambil paksa telepon genggam milik istri dan anaknya sebelum melarikan diri. Korban sempat mengejar dan meminta pertolongan warga, kemudian melapor ke polisi. Tak lama berselang, pelaku akhirnya ditangkap. Dari hasil penyelidikan, pelaku rupanya telah menggadaikan sejumlah barang milik keluarga maupun rekannya yang totalnya mencapai ratusan juta rupiah. Ironisnya, uang itu habis digunakan untuk bermain judi online. Kini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Batang, Jawa Tengah. Polisi masih melakukan pemeriksaan dan mendalami dugaan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Pemirsa, viral seorang siswi sekolah dasar di Lampung Timur alami perundungan oleh teman satu sekolahnya sendiri. Ironisnya, aksi perundungan terjadi saat jam istirahat di lingkungan sekolah. Viral di media sosial, video berdurasi 4 menit perundungan seorang siswi kelas 5 SD oleh beberapa teman satu sekolahnya. Peristiwa terjadi di sebuah lingkungan sekolah dasar negeri di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Korban NA tak hanya menerima intimidasi secara verbal, namun juga kekerasan fisik yang dilakukan secara bergantian. Berbekal hasil rekaman, orang tua korban melaporkan kejadian ke pihak kepolisian. Diketahui perundungan dipicu saling ejek dan telah dialami NA selama bertahun-tahun. Langkah-langkah penyelidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3A. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma. Pihak kepolisian terus berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan pendampingan guna memulihkan psikologi korban. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, News melaporkan. Seorang wanita mencopet telepon seluler milik seorang anak di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, aksi perampokan bersenjata terjadi di sebuah toko emas di Kota Tapak Tuan, Aceh Selatan. Memangnya ini dia, ini yang hilang HP-nya? Iya, yang dia jalan dari belakang itu, Kak, anakku. Yang di depan itu yang si adiknya, kembar adiknya. Nah itu tuh dia tuh, Kak, itu tuh. Seorang wanita terekam kamera CCTV saat mencopet di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setelah berkeliling, pelaku akhirnya berhasil menggasak ponsel di tas seorang anak yang ditinggal pergi oleh orang tuanya. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap pelaku di Kecamatan Manggala. Polisi juga menyita barang bukti ponsel milik korban yang sedang digunakan pelaku. Kami dapatkan barang bukti yang sementara dikuasai. Oke, motifnya kemudian dari hasil petugas siapa yang kemudian? Motifnya karena faktor ekonomi. Saat ini pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Panakukang untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone melaporkan. Ini dia, Bang. Dia pakai helm, Bang. Hondanya nggak nampak ya. CCTV merekam aksi perampokan di toko emas di Jalan Merdeka, Tapak Tuan, Aceh Selatan.
Seorang pria tiba-tiba masuk ke dalam toko sambil membawa senjata laras panjang. Pelaku sempat menyerahkan sebuah tas kepada penjaga toko. Pelaku yang tak sadar tiba-tiba memecahkan etalase kaca menggunakan senjata yang dibawanya. Dalam rekaman, pelaku juga terlihat melepaskan tembakan ke arah etalase sebelum mengambil sejumlah perhiasan emas dan melarikan diri. Usai kejadian, tim Inafis Polda Aceh melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Itu berapa orang pelakunya? Tinggal dia satu ya, bawa senjata ya? Ya. Oke, informasi udah ketangkap bang ya? Udah ketangkap lagi di Polres sekarang ya? Terkait insiden ini, Polda Aceh menyatakan pelaku telah ditangkap dan senjata yang digunakan telah disita. Terduga merupakan anggota Polri dan kini menjalani pemeriksaan intensif. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui perbuatannya yang diduga berkaitan dengan tekanan ekonomi. Dari Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Idar Ivan, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di Lintas iNews Siang. Pemirsa, seekor anak kucing kepalanya terjepit beton di lingkungan MTS Negeri 1 Pemalang, Jawa Tengah. Mengetahui hal tersebut pemirsa, sejumlah siswa langsung meminta tolong petugas pemadam kebakaran. Seekor anak kucing tak berdaya setelah kepalanya terjepit lubang beton di lingkungan MTS Negeri 1 Pemalang, Jawa Tengah. Kejadian ini diketahui sejumlah siswa yang langsung melapor ke hotline pemadam kebakaran. Dengan menggunakan peralatan sederhana, petugas secara perlahan memperlebar celah beton sambil menahan tubuh anak kucing agar tidak cedera. Proses penyelamatan berlangsung sekitar setengah jam. Berkat kesabaran dan ketelitian petugas, anak kucing akhirnya berhasil dibebaskan dalam kondisi selamat. Ada anak kucing yang terjebak, jadi hanya kepalanya saja yang kelihatan, sementara badannya itu terjebak di himpitan paving blok tadi. Setelah kami mendapatkan laporan, kami langsung meluncur, tim langsung meluncur ke lokasi. Masyarakat pun diimbau tidak ragu menghubungi damkar apabila menemukan kejadian darurat, baik kebakaran maupun non-kebakaran yang memerlukan respon cepat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Siang hari ini. Saya Kevin Pakan, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.